Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RRI. Kembali bersama saya Kartika dan juga rekan saya. Ya, Ewin di Warga 124. Dan di hari ini ya kita akan membahas kembali, ini menarik nih Win. Ya. Karena ini sesuatu yang sering kita lakukan gitu ya. Pokoknya sekarang nggak bawa uang nggak apa-apa deh. Ya. Lebih praktis lagi. Benar. Nah. Pokoknya bawa handphone aja itu kita sudah bisa mengakses ya transaksi dimanapun dan kapanpun. Nah kita akan membahas ya Sobat RRI terkait dengan sistem pembayaran digital. Kita mau tahu lebih banyak seperti apa sistem pembayaran digital dan telah bersama kita ya. Hari ini ada Pak R. Dwi Cahya Kusumawardono, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggil Pak Dwi. Panggil Pak Sama Dwi. dong dengan saya. Ada dua Dwi. Dwi ya. Emang Dwi kan dua kan ya Pak ya? Iya. Artinya ya. Kalau ada Bapak Dwi, ada Ibu Dwi. Benar. Berarti orang ketiga ini? Enggak, jangan bahaya gitu ya. Dan kita mau tahu lebih banyak nih Pak Dwi terkait dengan di Indonesia saat ini khususnya mungkin di Kota Makassar. Bagaimana sih perkembangan sistem pembayaran itu secara digital nih Pak? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya panggil Mbak Dwi ya. Boleh, silakan. Sama Mas Ewin. Iya. Ya, kalau kita bicara sistem bayaran, mungkin saya agak mundur sedikit ya. Kita bicara sejarahnya, Ya. biar masyarakat tahu gitu ya, apa itu sistem bayaran gitu ya. Mungkin sekaligus kita merewind kembali gitu ya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa sistem bayaran itu kan semacam alat atau instrumen pembayaran selain cash atau tunai ya. Jadi memang kalau kita bicara perkembangannya dulu kita kenal adalah cash based. Jadi kita memegang uang langsung ya. Uang itu bisa uang kertas maupun uang logam. Nah, kemudian berkembang dari cash based menjadi paper based. Ya. Nah, paper based itu ketika untuk transaksi segala macam itu bisa melalui paper. Ya, jadi kalau kita pakai paper apa aja, Pak, kira-kira? Kalau kita paper, cek, giro dan giro, betul. Berarti masih ingat. Angkatannya kayaknya. Kebaca angkatannya gitu. Tahuan. Betul. Jadi cek BG itu paper. Nah, kemudian tadi melangkah lagi karena teknologi makin berkembang jadi paperless. Jadi paperless based. Nah, paperless based itu apa? Ya tadi Mbak bilang melakukan transaksi atau transfer elektronik. Jadi data keuangannya yang dikirim. Iya. Jadi kita punya yang namanya sistem BI RTGS atau sistem clearing nasional SKNBI. Nah itu dulu dari paper, warcard segala macam, cek BG itu masuk situ. Sekarang dikembangkan juga khusus yang transfer secara elektronik. Nah, jadi paperless. Gitu ya. Kemudian berkembang lagi menjadi card base. Nah, card base itu apa? Contoh. Yang kartu gitu ya. Kartu ya, contohnya kartu kredit, kartu debit. Gitu ya. Nah, kemudian berkembang lagi setelah menggunakan kartu menggunakan magnetic stripe, akhirnya menggunakan SIM card atau chip. Nah, yang tap gitu ya? Ya, bisa di tap. Nah, itu juga istilahnya jadi chip based. Oke. Ya, ini perkembangannya dalam satu dekade ini cukup pesat gitu ya di teknologi di sistem bayaran. Nah, terakhir juga ada server base, yaitu sekarang uang elektronik dan sebagainya kan sudah menggunakan chip dan server base. Nah, itu kalau kita bicara perkembangan teknologi daripada sistem bayaran. Nah, saat ini kita sudah masuk ke mulai chip base. Nah, chip base itu tadi bisa melalui kartu atau tadi kita ngobrol melalui smartphone atau mobile phone. Nah, makanya orang sering bilang lebih baik saya ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Benar. Betul. Sekarang udah saking maju gitu ya. Benar. Dan ini juga untuk menunjukkan bahwa memang perkembangan ini Bank Indonesia selalu mengembangkan teknologi-teknologi itu agar bisa dipakai baik secara nasional maupun internasional. Jadi kalau sekarang terakhir pasti teman-teman tahu apa yang namanya kris. Benar. Nah, ya. Ini kris atau barcode biasanya ya kalau yang apalagi untuk Gen Z ini. Benar. Sangat aktif menggunakan kris. ini. Jadi kita cukup ketinggalan lah sama teman-teman
Gen, tapi tentunya dengan kita punya handphone juga nggak boleh dong ketinggalan. Benar. Jadi kita semua bisa membawa handphone tanpa perlu membawa uang. Ya. Nah, itu yang menarik kan. Benar. Dan salah satunya adalah dengan kita menggunakan kris, keamanan, kecepatan pelayanan, efisiensi jauh lebih baik. Gitu. Dibandingkan kalau kita bawa uang, takut hilang, takut jatuh, segala. Kalau ini jatuh, bisa beli baru lagi, bisa Akses lagi. diakses gitu ya. lagi. Seperti itulah perkembangan teknologi dari sistem pembayaran digital sampai saat ini. Nah, ini kris yang terbarukan gitu ya, Pak ya. Itu tahun 2019 2019. di launchingnya. 2019. Nah, ini kalau untuk kris sendiri, ini kan tadi sempat disinggung juga masalah keamanan Ya. mungkin ya, terjamin gitu. Nah, ini kan kita juga ada beredar nih, Pak, katanya kalau misalnya pengguna kris tuh akses datanya kita tuh gampang dibobol lah, segala macam. Itu seperti apa? Apakah memang seperti itu kerentanan dari pembayaran sistem digital? Ya, nah ini juga pentingnya juga kita mungkin ngobrol di sini biar teman-teman maupun masyarakat paham gitu ya bahwa banyak cerita di luar mengatakan kris itu tidak aman. Benar. Tapi sampai sekarang ini sudah ada buktinya belum tidak aman. Betul, betul. Itu kan kadang-kadang manusia itu kan ada lah. Namanya mencari bukan sensasi kali ya. Supaya dia bisa diperhatikan. Atau apa. Padahal sampai sekarang belum ada laporan kris itu jadi bermasalah. Oh, sampai saat ini ke Sampai BI belum sekarang ada belum ada. laporan gitu. Karena memang tingkat keamanannya beda gitu. Jadi memang kris ini dibuat khusus oleh Bank Indonesia untuk bisa digunakan secara universal. Mungkin dulu kalau kita ingat ya, kris atau QR, penggunaan QR itu kan satu penyelenggara atau satu merchant bisa sampai 3-4. Iya. Betul. Iya kan? Punya bank A, bank B maupun dari fintech A, fintech B. Jadi tiap wah bank berjejer semuanya gitu tuh. kan. Benar-benar. Jadi orang juga milih yang mana nih kan gitu. Nah, kemudian Bank Indonesia melakukan efisiensi lah dan juga meningkatkan keamanannya dengan menggunakan atau istilahnya sekarang kris. Seperti itu. Tapi kalau untuk resikonya sendiri memang apakah nggak ada atau ada tuh resiko? Makanya kalau saat ini kami bisa mengatakan tidak ada resiko. Nggak ada resiko. Ya, dan saya yakin juga masyarakat juga sekarang selama ini masih nyaman untuk menggunakan kris ya. Itu. Iya. Karena itu jadi pertanyaan juga buat ibu-ibu rumah tangga yang masih minim edukasi terkait kris itu. Ya. Nah, salah satu yang kami lakukan ya, Bank Indonesia, terutama di kantor perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan ini, kita selalu aktif memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi biar masyarakat merasa aman untuk menggunakannya. Dan kadang-kadang kan pertama itu kan ketika bicara uang palsu dan sebagainya itu kan marak sehingga kita selalu kalau memang kita ragu dengan uang tunai bisa dengan menggunakan kris, dan alhamdulillah sampai saat ini kris masih bisa dipercayalah untuk melakukan transaksi. Itu aja. Baik itu skala kecil, skala besar, atau kris ini ada batasan penggunaannya nggak sih, Pak? Ya, tentunya ada penggunaannya, jadi ada limitnya kalau untuk kris itu transaksinya 10 juta. Oh, per hari? Per transaksi. Oh, per transaksi. Satu kali transaksi gitu ya. Betul. Nah, di sisi lain juga kita kembangkan tadi. Ketika kris secara nasional dan sekarang kris sudah go internasional. Jadi kita juga sudah kerjasama dengan beberapa negara dan sekarang sudah mulai aktif itu adalah dengan Malaysia dan Singapura serta Thailand. Jadi kalau misalnya Mbak Dwi atau Mas Ewin mau jalan-jalan ke Singapura, ya nggak usah tukar uang Singapura ke Malaysia, pakai aja krisnya. Di sana ada tanda krisnya, gunakan, selesai. Mudah kan, aman lagi, jadi nggak perlu. Iya, tukar-tukar kan biasanya juga kalau ditukar itu kembali ke tanah air, tukar lagi. Gitu ya. Nah, kan jadi banyak manfaatnya, lebih efektif, murah, cepat, aman. Oke. Baik. Intinya ada saldo. Iya sih. Kalau nggak ada saldo, ya biar pakai kris juga nggak bisa transaksi gitu ya. Dilihatin aja krisnya. Nah, ini kan tadi katakan bahwa ini kan kalau kris lebih berkembangnya lebih untuk anak-anak milenial dan Gen Z nih yang penggunaannya. Nah, untuk mungkin supaya bisa digunakan juga nih untuk
baby boomers. Nah, ini kan itu kan yang paling sering ke kalangan-kalangan seperti itu yang nggak pegang uang tunai kayaknya kurang ini gitu Pak. Itu gimana mengedukasi? Ya, kita saya juga punya pengalaman orang tua saya juga sama seperti itu, bahwa megang uang atau langsung ke bank itu lebih nyaman ya. Iya, lebih terpercaya biasanya gitu lebih ya. nyaman. Ya kalau orang tua mungkin lebih banyak masalah kenyamanan gitu. Iya. Tapi kan yang namanya zaman makin maju, kan semua tuh serba cepat gitu ya. Iya. Ya ketika saya juga ceritakan kepada orang tua saya, semudah ini loh pakai kris. Ya saya contohkan lah pasti. Ya alhamdulillah sudah mau ikut lah, meskipun ya tetap yang konvensional itu ya, yang punya KTM tetap. Tapi paling tidak beliau juga sudah percaya gitu loh. Ya memang inilah pentingnya kita melakukan edukasi. Betul. Kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik terutama ibu-ibu. Jadi kita juga punya sasaran-sasaran mana yang harus kita berikan edukasi. Pertama, pelajar, kemudian ibu rumah tangga, kemudian juga kita juga ke pemerintah kota, pemerintah kabupaten, dan pemerintah provinsi. Juga kita lakukan edukasi dan sosialisasi. Terutama sekarang era pemerintah sekarang kan di Makassar ini sudah melek digital. Betul. Nah ini kan sangat penting juga gitu lah. Saya pikir ini merupakan momen yang sangat baik ya untuk kita untuk mengenal sistem bayaran yang praktis, cepat dan aman, yaitu menggunakan kris. Seperti itu. Baik, nah ini kan kalau berbicara tentang kris juga nih ya Pak, banyak dari kita juga yang mungkin merasa takut terjadi penipuan. Kan ada tuh yang barcode-nya ditempelin Nah itu kan itu kekhawatiran kita juga. Kan ada beberapa case juga ya. Betul. Iya, kayak di masjid itu ada yang menempel, kemudian donasi-donasi ada yang menempel. Itu upaya pengawasan mungkin atau pencegahannya itu dari Bank Indonesia sendiri itu seperti apa Pak? Ya, ini menarik, berarti memang sangat update juga nih ya terkait hal itu. Tapi satu sisi lagi saya ingin tekankan bahwa bukan krisnya yang tidak aman. Tapi pelakunya gitu ya? Bukan juga. Barcode-nya aman. Apa tuh? Cuma di lakukan penipuan ditempelkan kris yang lain. Itu sebenarnya bukan kris yang tidak aman. Jadi dia juga mendaftarkan kris, tapi kris itu menutupi yang kris masjid. Jadi Mbak Dwi bisa bikin kris. Ya kan bisa. Nah terus ditempel lah di situ. Di banking tetap itu bisa. Transaksi jalan. Gitu loh. Nah, masuk rekening. Nah, yang perlu kita edukasi adalah penempatannya. Jadi jangan sampai masjid tempatkan, mohon maaf, di tempat wudhu. Ya kan, saking biar agar semua praktis menggunakan itu. Pintu masuk yang tidak terkontrol. Nah, akhirnya dimanfaatkanlah oleh orang-orang itu untuk menutup gitu. Jadi bukan krisnya loh ya, ini kita bicara secure. Cuma ditutup. Nah, itu pun sudah dilakukan tindakan ya. Kita juga sama dengan polisi untuk menyelesaikan itu, dan sudah ketemulah orang yang nakal itu. Gitu. Nah, itu kalau untuk masyarakat sendiri nih Pak, bagaimana supaya tidak tertipu ya kan? Kalau misalnya ibu-ibu main tap aja tuh kris di barcode di scan kan nggak biasanya nggak baca dulu tuh Pak, langsung aja. Kirim dan segala itu macam. tidak terjadi, tidak hanya terjadi ke masyarakat atau pengguna, tapi juga merchant-nya yang punya. Jadi kalau misalnya kita melakukan transaksi harus dicek, karena ketika pembayaran itu berhasil, kan pasti kan kenapa sekarang banyak yang foto. Nah karena dia ingin karena di situ sebenarnya tertulis nama merchant-nya. Iya kan? Jadi tertulis nama merchant-nya. Ini terutama merchant yang harus perhatian. Tadi masjid juga harusnya masjid yang harus perhatian. Masyarakat itu juga harus perhatikan kalau kita ingin melakukan transaksi atau ingin melakukan sodako, zakat, ya dilihat bener nggak ini krisnya masjid itu. Kan biasanya kan tertulis misalnya dari Basnas atau Masjid Al-Markas. Betul. Al-Markas betul ya. Nah itu kalau memang tulisannya Masjid Al-Markas ya benar. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai masyarakat yang mau menggunakan harus teliti juga dia. Pasti. Harus melihat. Kan biasanya ya main percaya-percaya aja gitu. Itu kan ya budayanya kita tuh biasanya seperti itu, percaya-percaya aja itu, gitu. Makanya ketika kita bicara teknologi, bicara digital, ya kita harus paham penggunaannya. Maka dari itu kami juga tidak
berhentilah untuk selalu mengingatkan, mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat agar paham betul gitu loh. Jadi tidak sekedar ceklik-ceklik kayak kita selfie, tapi juga ceklik teliti. Sekarang bahkan toko-toko kelontong itu sudah memanfaatkan pembayaran QRIS. Betul. Jadi memang ya kita tadi saya sama-sama kan komunitas mana yang kira-kira memang perlu kita berikan edukasi gitu loh, bahwa manfaat ini jauh lebih bermanfaat. Coba sekarang bayangkan ketika dia menerima tunai, terus kan dia harus ke bank lagi. Benar. Ya toh. Belum nanti ke bank misalnya bawa uang puluhan juta atau ratusan juta, mikir aman nggak? Ya kan? Sampai ke banknya aman nggak nih? Kan seperti itu. Kalau kita menggunakan kris, sudah nanti hasilnya bisa tinggal dilihat, jadi keuangan itu sudah kelihatan, sistem keuangannya dia. Itu jadi manfaatnya seperti itu, sudah jelas aman, dia bisa melihat, dan salah satu keuntungannya untuk merchant adalah dia bisa melakukan pinjaman dengan laporan keuangannya kris. Gitu. Kayaknya perlu nih. Dari merchant-merchant itu ya? Iya, jadi kan misalnya dia di sini ada BBD Sulbar kan, pakai itu. Tinggal mengajukan kredit dengan pasti Bank Sulbar juga akan melihat transaksinya. Kalau transaksinya bagus, kemungkinan dapat pinjaman kan juga pasti akan lebih mudah. Tapi ada satu yang perlu pakai kris, tukang parkir Pak. Nah, kita masuk ke toko biasanya kan aman, nggak bawa dompet, nggak keluar, lah nggak ada uang cash nih untuk bayar itu parkir. juga menarik. Nah, ini makanya kita juga sedang bekerja sama lah dengan Pemkot itu untuk bisa lebih memudahkan lah. Karena kan dengan sistem keuangan yang sudah terelektronifikasi itu kan memudahkan juga nanti pemerintah untuk bisa melihat laporan pemasukannya. Betul. Itu yang penting, dan parkir ini juga salah satu yang mungkin nanti akan dikembangkan oleh teman-teman dari Pemkot maupun dari pemerintah kabupaten untuk digunakan dengan menggunakan kris, sehingga semua akan lebih mudah hidup ini. Jadi nggak ada parkir-parkir liar lagi Win ya? Betul. Biasanya yang parkirnya mobil 5.000, keluar 15.000 ditinggi. Iya. Apalagi kalau Ramadan biasanya itu parkir-parkir tarifnya melebihi. Variatif. Iya, bergantung suasana hati kayaknya. Dan itu belum tentu masuk ke Benar, ke daerah belum tentu. Iya, nah itulah makanya yang menjamin. Betul. Jadi harus memang harus istilahnya sosialisasi dari penggunaan kris ini harus merambat tidak hanya ke merchant-merchant untuk transaksi jual beli, tapi mungkin ke pelayanan masyarakat publik seperti itu juga ya, Pak. Bahkan ke pasar-pasar pun juga kita arahkan semua digitalisasi dengan menggunakan kris. Jadi sekarang di pasar sudah kita bisa transaksi itu ya? Ya, kita harapkan nanti ya ke depan ya dengan pemerintahan yang baru ini dari di Sulawesi Selatan ini, mudah-mudahan arah-arah kita ke sana bisa kita lakukanlah bersama gitu ya. Semua demi untuk peningkatan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Baik. Nah, kalau untuk kayak tadi tuh Pak, ada kan yang nakal-nakal tuh. Kita lapornya kemana? Apakah lapornya ke BI yang melakukan kayak tempel-tempel penyalahgunaan kris itu tuh? Itu kita bicara, kita juga selain kita juga mengenai edukasi itu, kita juga bicara mengenai perlindungan konsumen. Nah, ini juga sangat penting juga bagi masyarakat agar mereka tahu betul bahwa mereka tuh dilindungi. Ya kan? Jadi jangan sampai mereka ketika punya masalah terus bingung mau lapor kemana. Ya. Nah, kalau kita bicara kris, kita bicara kartu kredit, pasti ada penerbit. Ya kan? Nah, penerbit itu adalah bank. Jadi ketika ada masalah atau misalnya ada keraguan gitu ya, katakanlah tadi mungkin kita bicara selain kris nih, katakanlah kita menggunakan untuk transaksi online, menggunakan kartu kredit misalnya, kan itu ada kalau pernah itu ada yang namanya CVV dan OTP. Ya, OTP, ya benar-benar. Ya kan? Nah, itu kadang-kadang ya itu yang namanya kita dimanipulasi secara psikologis kita. Jadi istilahnya social engineering atau soceng itu. Ini lagi marak juga nih. Tapi kita di luar kris ini kita bicara tadi transaksi online gitu ya. Nah itu ketika kita tidak melakukan transaksi, tiba-tiba kita terima message kita pesan. Kode OTP misalnya. Iya, benar. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang kita tidak melakukan transaksi, jangan kita berikan. Kadang-kadang kalau kita dapat OTP terus kemudian ada telepon masuk, "Pak, kami dari bank ini," mereka sudah tahu betul nih.
Jadi sudah diincar dulu Mas Ewin. Nah, ini duitnya banyak nih kayaknya nih. Senang transaksi nih. Nah. Harus pandai-pandai. Iya. Pandai-pandai apa nih menyembunyikan duit? Nah, ketika misalnya mendapatkan OTP, biasanya dari SMS itu ya. Iya. Nah, kemudian tidak melakukan transaksi. Nah, kan aneh tuh kita nggak melakukan apa-apa, tiba-tiba OTP. Karena OTP itu selalu keluar ketika kita melakukan transaksi. Nah, jadi ketika kita tidak melakukan transaksi, terus ada OTP, segera telepon. Tadi kalau misalnya kita ragu segala macam, teleponlah issuernya. Di call center kan pasti ada itu. Biasanya di balik kartu ada segala macam. Nah, segera hubungilah bank penerbitnya. Itu bisa langsung diblokir atau bisa Ya paling tidak bisa ditindaklanjuti oleh banknya. Untuk meyakinkan kepada nasabahnya, oh ya Pak, itu jangan dilakukan. Jangan diberikan misalnya ada orang, karena bank itu tidak pernah memberikan atau menanyakan OTP, karena OTP itu adalah merupakan data pribadi ya dari setiap orang yang memiliki tadi kartu-kartu itu untuk kegiatan transaksinya dia pribadi. Oleh karena itu pentingnya juga nih, saya juga sampaikan kepada masyarakat, kalau punya PIN, punya OTP yang misalnya dapat di SMS atau CVV yang di belakang kartu itu, tolong dijaga. Karena itu adalah data pribadi Anda untuk melakukan kegiatan transaksi. Ya jangan dikasih ke istri mungkin. Nanti kalau istri walaupun tanpa itu bisa. Bisa, Pak. Kalau itu canggih ya. Mungkin nggak pakai kris, pakai suaranya cukup, Pak. Iya. Nah ini kalau berbicara tentang kris, biasanya kan kalau untuk kita belanja ke merchant nih Pak, masih ada biasa didapati kasus pembelanjaan nggak bisa digunakan di pembelanjaan misalnya di bawah 100.000. Kemudian masih ada yang dikenakan atau kayak bunga ada, gitu apa ya? Ada item-item tertentu mungkin atau jumlah nominal belanja yang dibatasi atau gimana. Betul. Ada juga yang kena ini potongan apa 0,03% gitu. Nah itu Ya, itu apakah memang kan kita kalau gitu ya mending tunai aja daripada dapat potongan 0,03% lagi gitu betul. Pak. Nah, Itu mungkin juga perlu diketahui juga itu namanya MDR, macam discount rate ya. Nah itu kenapa ada itu dan jumlahnya tadi berapa? 0,3 tuh. Jadi menurut saya sangat kecil. Tadi kembali lagi tapi itu dikenakan ke kita ke merchant. ke merchant. Kan biasanya ditagihnya ke kita tuh. Nah itu dia. Makanya kan ada merchant-merchant nakal seperti itu. Nah kalau yang seperti itu tadi kembali lagi bisa dilaporkan. Bisa laporkan. Oke. Wah, udah ada daftar kayaknya. Gitu. Merchant-merchantnya Jadi sampaikanlah supaya bisa ditindaklanjuti. Paling tidak ada tindak lanjut lah terkait itu dan agar masyarakat juga merasa aman. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Karena ketika misalnya dilaporkan, kan itu menjadi tantangan buat teman-teman gitu ya, perbankan terutama ya yang memiliki itu untuk mulai edukasi lagi kepada merchant-merchantnya. Kenapa? Tadi lagi kembali lagi saya coba bayangkan kalau kita bawa uang, faktor keamanan segala macam itu kan harganya lebih mahal daripada pengenaan itu karena memang kita mengatur kecil. Betul. Dan untuk UMKM biasanya dapat 0%. Ada UMKM, ada aturannya batasan-batasan tertentu UMKM ya, yang mikro terutama itu pasti 0 karena kita juga dalam rangka mengembangkan ya. Itu secara umum untuk UMKM keseluruhan atau ada memang ada aturannya, misalnya UMKM yang sudah mencapai modal atau apa berapa ratus juta, nah itu mulai dikenakan. Ya kan disesuaikan. Gitu. Jadi kita memang ya kita juga akan perhatikan pasti kalau yang masih baru bergerak, modal kecil mau sudah dikenakan kan. Iya, bayar berapa lagi, sih dapatnya kan gitu. Tapi kalau sudah ada nilai tertentu pendapatan tertentu ya dikenakan itu juga nggak kerasa sih Mas Ewin. Apalagi Mas Ewin, nggak kerasa, nggak mikir mungkin. Kalau anaknya nggak goyang. Pak Dwi, ini kalau berbicara tentang sistem pembayaran digital, apakah hanya kris saja nih yang memang termasuk dalam sistem pembayaran digital atau ada lain nih? Ada yang lain? Ya kembali tadi kan saya sudah menceritakan tadi tuh.
kan kita punya kartu kredit, itu kan sebenarnya juga digital gitu ya. Sebenarnya kalau digital itu maksudnya elektronik gitu ya. Kalau digital itu kan lebih banyak ke masalah jaringan gitu ya. Nah, kalau itu bisa, kita masih ada penggunaan kartu kredit, masih ada. Ada beberapa merchant yang juga masih memiliki EDC. Itu juga bisa, apalagi sekarang mungkin kalau nggak salah tanggal 14 Maret yang lalu kan sudah pernah dengar kan? Itu Mengetap melalui handphone. Oh, tapi kayaknya belum terlalu disosialisasikan tuh, Pak. Ini baru dengar saya nih. Apa kita yang nggak update gitu ya? Mungkin nggak update kali. Iya, itu seperti apa tuh? Ya jadi sekarang modelnya? mobil kita bisa menggunakan tap. Kalau kita misalnya masuk kereta, ini kita bicara di Jakarta ya. Itu kan kita ngetap pakai UE, uang elektronik. Benar. Sekarang nggak usah pakai UE lagi. Handphone saya udah jadi ini satu untuk semua ini handphone ini. Itu ada aplikasinya lagi. Ada aplikasinya yang sudah terintegrasi atau terkoneksi dengan aplikasi yang ada di katakanlah tadi di stasiun kereta. Kalau kita kan biasanya ke tol. Iya, benar. Pakai kartu kan? Nah, sekarang pakai handphone. Jadi kartu pun udah nggak perlu, udah di tap di aplikasi aja gitu. Iya. Ini sudah berlaku secara nasional atau sudah. Emang kita aja Cuma kayaknya ya mungkin gitu. mungkin bertahap ya gitu loh. Harusnya udah denger. Ini kan Pak Dwi yang denger. Ya, inilah makanya kita kesempatan nih buat masyarakat tahu nih, ada lagi nih. Semakin teknologi. mudah lagi gitu. Betul, Ya. jadi Nggak usah hidup kita mudah. dibuka-buka lagi, langsung aja tap gitu ya. Tapi bahaya kalau langsung tap-tap ya. Nggak kerasa keluarnya ya. Salah satu resiko juga ini Pak Dwi. Pada saat kita kehilangan smartphone itu loh. Itu sih sangat. Makanya kembali lagi, ketika kita ke smartphone kan data kita juga sudah diketahui di bank. Nah, kita bisa lapor ke bank untuk dibuatkan yang baru. Nah, itu yang makanya enaknya kalau misalnya kita smartphone kan terregistrasi di sana. Ya. Terregistrasi, ada nama kita dan segala macam. Biasanya kalau sudah seperti itu, mereka bisa langsung menggantikan. Ini bukan menggantikan handphonenya ya. Boleh lah kalau sekalian gitu Pak ya. Tapi saldonya aman lah. Seperti itu. Oh, jadi ada keamanan transaksi begitu ya, keamanan saldo di digital betul, ini. Karena ini hilang bukan berarti terus hilang juga ininya. Tapi saldonya bisa nanti dimintakan untuk ya ini diblok tentunya, kemudian dibuatkan yang baru. Nah, ini kan kita juga kalau misalnya transfer tunai itu ada biasanya pilihan tuh Pak, BIFAS, kemudian transaksi online. Itu tidak semua bank kan sekarang menggunakan BIFAS ya. Itu apakah memang ada pengecualian atau sistem tertentu tuh Pak yang seperti itu? Ini yang juga perlu teman-teman tahu ya, masyarakat tahu bahwa itu semua pilihan. Jadi kita memberikan opsi kepada masyarakat mau menggunakan yang mana, instrumen mana yang kita mau. Jadi semua tuh diberikan. Betul. Semua bank punya aksesnya atau seperti apa? Ya itu masalah pengembangan teknologi. Jadi mungkin ada bank yang belum punya online sendiri, ada yang sudah ada gitu ya. Ya itu kan namanya pengembangan dari masing-masing bank. Tapi kami selalu mengarahkan agar mereka bisa mencapai titik yang paling baru gitu loh. Supaya apa ya? Dengan mereka baru kan tidak akan pindah masyarakat. Lebih murah lagi tuh Pak kalau BIFAS dengan online kan lumayan tuh selisihnya. Makanya kita juga menginginkan perbankan juga selalu update, selalu mengembangkan di teknologi dan sistem keamanannya tentu. Oke, baik. Nah ini mungkin kalau ada kasus seperti ini Pak, ini kebetulan kita punya rekan kerja juga nih punya kasus transaksi. Sekarang kan banyak tuh Pak pakai e-money kayak e-wallet gitu. E-wallet begitu ya. Kemudian transaksinya itu dipindahkan tuh dari bank ke e-wallet. Ada potongan di bank, tapi e-walletnya nggak bertambah nih. Itu biasanya ada miss-nya tuh di mana tuh Pak? Ini kan transaksi digital kita nggak tahu kemana nih uangnya mengambang nih kemana nih. Ya secara prinsip kalau misalnya kita memindahkan misalnya dari rekening, dari rekening tabungan kita ke e-wallet. sana, itu kan masalah keamanan ya. Kalau menurut saya perbankan tuh harusnya nggak seperti itu. Mereka harusnya sudah bisa meyakinkan atau menenangkan nasabahnya bahwa untuk perpindahan itu tidak ada kita menafsir ke sana terus nggak ada uangnya. Ya kalau tadi kembali lagi, kalau nggak ada uangnya, ya langsung tanyakan langsung kepada diklaim gitu ya, diklaim aja gitu ya. Hubungilah banknya.
ini kok terjadi seperti ini? Karena mereka juga punya SOP tentunya. Bagaimana untuk menghandle tadi bicara perlindungan konsumen gitu ya. Kita selalu juga mengajak perbankan untuk tolong kalian memberikan pemahaman edukasi juga gitu. Agar nasabah paham gitu ya terkait dengan perlunya pemahaman terkait dengan produk-produk yang mereka ambil gitu loh. Jadi setiap kali ada produk yang mereka tawarkan, kami selalu ingatkan bahwa customer harus diberikan pemahaman terlebih dahulu. Tapi kalau anak-anak sekarang kayaknya udah nggak perlu baca, udah ngerti lah dari teman-teman gitu ya. Yang kita inilah yang kadang-kadang agak gatek ya. Takut lagi, lah ini sudah terpotong kok belum sampai nih di e-walletnya. Saya juga pernah terjadi seperti itu, ya kita tanyakanlah ke banknya. Langsung aja ke banknya gitu pasti akan tindak lanjut. Maunya buru-buru. Iya, mau dipakai kayaknya. Kan, tapi kadang-kadang kan masyarakat nggak tahu mau kemana ngaduknya. Ya padahal kalau kita menggunakan suatu bank, ya ke bank itulah kita itu kan ada nama call center kan masing-masing bank. Nah itu juga masyarakat juga harus ingat lah bank mana, call centernya apa, sehingga kalau misalnya ada hal seperti itu yang diragukan segala macam bisa langsung menghubungi bank. Makanya jangan terlalu banyak pakai ya. Terlalu banyak jenis banknya kayaknya, untuk bingung ini transaksinya dari bank mana ini. Kebanyakan rekening. Waduh, isinya kosong gitu. Nah terakhir ini mungkin Pak memberikan tips and trick nih buat Sobat RRI memilih dan memilah bagaimana supaya kita bisa bertransaksi dengan sistem digital secara aman, secara nyaman tentunya gitu Pak. Baik, terima kasih. Kepada masyarakat tentunya tadi satu, bahwa mereka harus paham betul. Ya, jadi ketika mereka ingin menggunakanlah katakanlah kris, ya mereka harus paham betul apa gitu loh. Mengenai kris itu, bagaimana keamanannya. Nah, itu bisa ditanyakan langsung kepada perbankan. Gitu ya. Atau fintech ya, kalau misalnya kita bicara bisa kemana saja itu. Nah, itu bisa ditanyakan. Karena saya pikir sekarang informasi itu gampang kok. Cuma jangan terlalu percaya Google misalnya. Karena kadang-kadang ada yang memanfaatkan informasi yang nggak bagus di Google gitu. AI gitu ya. Jadi lebih baik langsung tanyakanlah ke penerbitnya. Kalau misalnya penerbitnya bank, tanyakanlah ke bank. Pasti customer service sana pasti akan senang melayani untuk menerangkan lebih lanjut. Kedua ya tadi, kita bicara perlindungan konsumen. Nah, kita namanya ada PEKA namanya, perlindungan konsumen. PEKA itu peduli, ya, kenali, dan adukan. Oh, peduli, kenali, adukan. Nah, apa maksudnya peduli? Ya peduli adalah kita harus peduli. Kalau kita pakai produk atau instrumen bayaran kris, ya kita harus peduli apa sih yang bisa kita manfaatkan di sini. Bagaimana sih kita menjaga keamanannya? Itu kita peduli. Jadi tidak hanya sekedar pakai, tapi kita peduli bahwa ada uang kita di sini, ya kita harus peduli, kita harus tahu apa di sini. Bertanggung jawab dengan data kita gitu ya. Betul. Nah, kenali ya, kita harus mengenali betul manfaatnya apa, keuntungannya apa. Terus adukan, kalau tadi kembali lagi kalau kita ragu atau terlanjur melakukan transaksi yang ini, segera adukan kepada bank. Itu seperti yang paling utama kalau misalnya ada miss gitu ya, mungkin ada sempat salah kirim atau kena ada penipuan seperti tadi, kena korban tempel-tempel barcode itu. Ya, maka dikenali kan tadi bilang. Jadi tahu, oh ya saya mau ngeklik ke Basnas gitu ya. Ya dilihat Basnas, ya kalau tulisannya namanya siapa? Ewin, nah hati-hati. Hati-hati, jangan sampai udah pernah nih. Jadi masyarakat harus lebih teliti lagi. Betul. Nah ini itu banyak teredukasi nih kita nih ya di bagaimana mengenali kemudian bertanggung jawab dengan akun kita gitu ya masing-masing. Kalau misalnya ada mungkin yang tidak diketahui atau seperti tadi korban penipuan dan segala macam, lebih baik langsung aja adukan ke bank yang bersangkutan gitu ya Pak Dwi ya. Betul, pasti akan dibantu. Baik, terima kasih nih Sama-sama, Pak Dwi, Mbak Dwi bersama dengan warga 124. Kita mau nanti lebih banyak lagi ngobrol dengan topik-topik yang berbeda tentunya ya. Dan tentunya menjadi edukasi buat masyarakat termasuk warga 124. Baik, kami akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.